Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini kami kembali mengajak kita untuk memberikan kesempatan untuk mendengarkan pembacaan buku Pendeta Saifuddin Ibrahim, Dialog dengan Saddam Hussein. Dan masih di bab yang kedua, yaitu tentang lanjutan perbedaan paradigma yang terdapat di dalam Al-Quran dan Alkitab. Dan saat ini kita akan membacakan mulai dari nomor yang ke-6. Kiblat ke Ka'bah yang ada di Mekah tidak sesuai dengan firman. Kiblat dalam ibadah adalah suatu yang penting. 17 bulan Nabi dan kaum muslimin sholat menghadap kiblat ke Yerusalem. Pindahnya arah kiblat ke Mekah karena Nabi kecewa dengan orang Yahudi yang tetap tidak percaya begitu saja dengan Nabi dari Arab, sedang semua nabi dari Yahudi. Orang Yahudi selalu meminta tanda-tanda yang menyertai kenabiannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat 2 ayat 144. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, atau Mekah. Surat 27 ayat ke-91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, atau Mekah. Surat 106 ayat 3. Orang Yahudi tetap tidak puas dengan perubahan arah kiblat, karena kiblat orang Kristen dan Yahudi sama, yaitu Yerusalem. Dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 44. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya dari tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Yang benar berkiblat ke Mekah atau ke Yerusalem? Pusat hadirat Allah di Yerusalem baru, di sorga. Mazmur pasal 138 ayatnya yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mazmur pasal 115 ayat 3. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Yang ketujuh, orang Kristen dalam menyembah Tuhan tidak ditentukan untuk menghadap kemana arah, tempat, waktu tertentu, pakaian, model, dan lain sebagainya. Tetapi yang ditekankan adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Artinya bukan tempat, waktu, ritual, tapi siapa yang kita sembah dan apa yang kita persembahkan. Tidak ada orang Kristen sujud kepada Tuhan sampai jidat hitam. Dulu waktu Muslim, saya sholat sampai jidat kepala. Tidak ada orang Kristen yang membakar tempat ibadah orang agama lain. Tidak ada gereja pakai mikrofon yang mengganggu lingkungan. Gereja menghadap kemana saja, tergantung arah jalan. Kalau jalannya miring, ya gereja juga miring, supaya serasi dan indah dengan lingkungan. Tapi kalau orang Muslim harus sholat menghadap Ka'bah yang ada di Mekah, harus hafal semua bacaan sholat dalam bahasa Arab, walaupun 97% orang Islam yang sholat tidak mengerti apa arti yang dibacanya. Harus membaca juga beberapa ayat dalam Al-Quran, mengikuti semua gerakan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Salawu akmar nitmuna asalli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Baca tuntunan sholat lengkap. Benarlah teguran Alkitab. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-13. Semua ibadah dalam Kristen bukan perintah manusia, tapi Tuhan turun ke dunia mengajar bagaimana menyembah dan memuji Bapa di sorga.
Tuhan Yesus menegur ulang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius pasal 15 ayat 8-9. Jadi ibadah dalam Kristen bukan perintah manusia, tapi Tuhan sendiri yang turun mengajarkan bagaimana beribadah kepada Bapa Surgawi. Dulu waktu saya masih Muslim, melihat orang Kristen aneh karena nyanyi di gereja. Kok di gereja nyanyi-nyanyi? Saya tanya kepada pembaca, apakah Tuhan Yesus nyanyi? Kenapa orang Kristen nyanyi di gereja? Yang kedelapan, hukum Alkitab adalah toleransi dan damai. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 19 ayat yang ke-19. Memang Tuhan datang untuk menyelamatkan. Alkitab, Yohanes pasal 12 ayat 47. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Al-Quran, surat 16 ayat 93. Allah menyesatkan manusia, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat 74 ayat 31. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat 6 ayat 125. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit. Kalau Islam itu yang benar, bagaimana dengan saya yang sudah masuk Kristen? Nanti kalau masuk neraka saya akan protes kepada Allah, bukankah engkau yang membuat saya sesat? Ya Allah, itu bukan salah saya. Engkau sendiri yang membuat saya sesat. Pokoknya saya mau masuk surga. Sedangkan karakter Allah dalam Alkitab, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Yesaya pasal 34 ayat 16. Yang ke-10, ada pernyataan Tuhan yang membuat saya semakin kuat adalah hadiratnya dalam setiap waktu. Lebih karena keberadaan Dia, waktu saya masih Muslim, semua kebenaran ini sengaja ditutup-tutup oleh nenek moyang saya. Dan tentu saja karena mereka tidak mengerti. Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius pasal 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Namun dalam Al-Quran pernyataan ini dibantah. Surat 112 ayat 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Surat 72 ayat 3. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. Allah itu roh, tidak mungkin beranak seperti manusia beranak, tidak mungkin beristri seperti manusia. Kata-kata beranak, beristri adalah kiasan. Teologi Islam tidak mengenal kiasan Tuhan beranak atau istilah anak Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya. Suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi bukan Yesus saja sebagai anak Allah.
Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tapi Al-Quran menanggapi anak Allah sebagai anak dalam pengertian fisik, dalam pengertian anak biologis. Kalau Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan dalam pengertian fisik, semua orang Kristen yang masih hidup di dunia ini setuju, termasuk yang sudah meninggal dunia juga setuju. Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara-saudaraku, sekian saja pembacaan tentang perbedaan paradigma baik yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Alkitab. Dan jelas sekali bahwa memang Al-Quran seperti jauh langit dan bumi yang tidak bisa memahami bagaimana tentang arti atau makna yang terdapat di dalam Alkitab yang sudah ada jauh sebelum Al-Quran muncul. Dan semoga lewat pembacaan di video kali ini, kita semua boleh memahami, mengerti, dan kita boleh menjadi saksi Kristus. Sekian saja. Salam sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.